Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Senang sekali saya bisa menemani kalian dalam obrolan bertema visualisasi bangsa, bangga berbangsa, dan bernegara Indonesia. Kita tahu bersama, Indonesia punya ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta budaya yang luar biasa beragam. Justru dari keberagaman inilah lahir kekuatan dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, izinkan terlebih dahulu moderator untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Wahyuni, saya salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 2 angkatan 14. Nah, moderator sendiri berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, di mana Pesisir Selatan ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk sebelum itu, moderator akan menjelaskan apa sih visualisasi bangsa, apa sih keberagaman budaya. Nah, visualisasi bangsa berarti bagaimana kita memandang diri sebagai bangsa besar dengan identitas yang unik. Bangga berbangsa dan bernegara berarti menjunjung tinggi persatuan, menghargai keberagaman, dan merasa memiliki Indonesia. Keberagaman budaya sendiri mulai dari bahasa, pakaian adat, tarian, kuliner, sampai tradisi lokal adalah bukti kekayaan yang membuat kita semakin bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan ya, setiap daerah punya ciri khas budaya yang unik. Ada batik dari Jawa, tari saman dari Aceh, rumah gadang dari Minangkabau, sampai ukiran khas Papua. Semua itu adalah bagian dari identitas bangsa yang patut kita jaga. Nah, sebelum bincang-bincang lebih lanjut, marilah kita untuk berkenalan dan salam sapa hangat dengan para narasumber-narasumber kita pada hari ini. Dari Provinsi Aceh dulu, gimana? Kita persilahkan kepada Bang Muhammad Hirzi, boleh salam-salam sapa kepada penonton kita semua yang ingin berkenalan dengan Provinsi Aceh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hirzi dari Aceh. Saya berasal dari Kota Loksmawe, namun saat ini saya bekerja di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, Kabupaten Aceh Tenggara. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Halo Bang Hirzi. Nah, ternyata Bang Hirzi ini berasal dari Kota Loksmawe, di mana Kota Loksmawe ini merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh. Untuk itu, setelah Provinsi Aceh, kita lanjut ke provinsi mana lagi ya? Boleh deh kepada Kak Cindy Aprilia, silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Aprilia Putri-Ram. Saya berasal dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini bertugas di Kantah, Kabupaten Tapanuli Utara. Terima kasih. Berasal dari salah satu provinsi Sumatera Utara, tepatnya yaitu di Kabupaten Tapanuli Utara. Oke, selanjutnya kita kemana lagi ya? Ini kita lihat kakaknya manis banget nih. Boleh dong kepada Kak Hesti Rahmiza memperkenalkan diri? Baik, terima kasih Mbak Eka. Perkenalkan teman-teman, saya Hesti Rahmiza. Saya biasa dipanggil Hesti. Saya berasal dari Kota Sawalunto dan saat ini saya ditempatkan dan bertugas di Kantor Pertanahan Kota Sawalunto. Halo Kak Hesti. Wah, ternyata Kak Hesti ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat, satu provinsi dengan moderator. Kami ini tim Randang. Randang ya Kak Hesti? Iya, benar-benar. Randang. Oke, selanjutnya kita beralih ke Provinsi Riau. Abang-abang ganteng, kepada Bang Rahmat, dipersilahkan. Halo kawan-kawan semua. Kenalkan, nama saya Rahmat Septiadi. Saya berasal dari Kabupaten Kuantan Sengingi, penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Sengingi. Sekian, kembali ke moderator. Halo Mas Bang Rahmat. Wah, ternyata Bang Rahmat ini berasal dari Kabupaten Kuansing ya, Bang? Iya, Kak. Yang viral itu ya, Bang? Yang dayung-dayung itu ya, dari Kuansing nggak sih? Satu jalur.
Oh, oke, oke, oke. Terima kasih Bang Rahmat. Selanjutnya kita ke abang-abang manis nih, yang dipandang semakin lama semakin dipandang semakin manis. Oke, kepada Bang Elman Effendi dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak moderator. Perkenalkan, nama saya Elman Effendi, biasa dipanggil Fendi, asalnya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Sekarang saya penempatan di kantor pertanahan Barito Utara. Setelah setelah berkenalan dengan para narasumber cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ternyata ada berbagai dari provinsi yang berbeda-beda ya. Untuk itu, marilah kita untuk berkenalan lebih lanjut nih kepada kakak-kakak narasumber yang ingin memperkenalkan suku, bangsa, budaya dari daerahnya masing-masing. Kita dari provinsi mana dulu ya? Boleh kepada Bang Hirzi memperkenalkan suku, budaya, atau gimana tradisi-tradisi dari dari Provinsi Aceh? Oke, terima kasih Kak Eka. Jadi untuk pertama kita bakal berkenalan dulu nih dengan provinsi yang ada di paling ujung Barat Indonesia, yaitu Aceh. Aceh ini sering juga dijuluki sebagai Serambi Mekah atau Tanah Rencong gitu. Nah, untuk di Aceh sendiri, budaya itu bukan hanya sekedar adat dan tradisi, tapi budaya itu juga merupakan cerminan dari sebuah kekuatan, keimanan, dan semangat perjuangan rakyatnya. Kita ambil contoh itu Tari Saman, di mana Tari Saman ini kalau kita lihat itu kan penuh dengan kekompakan, kedisiplinan, dan energi gitu. Nah, jadi awalnya ini tarian ini juga bukan hanya sekedar seni, tapi tarian ini juga merupakan sesuatu yang dapat menyemangati para pejuang di medan perang. Jadi ini juga merupakan seperti simbol bela negara melalui budaya gitu. Nah, di Aceh ini juga banyak adat-adat yang menjunjung tinggi kehormatan, solidaritas, dan keberanian. Banyak pepatah juga di Aceh yang sangat meninggikan terhadap adat, hukum, dan kepemimpinan itu harus berjalan dengan seimbang demi menjaga harmoni dan keadaan di tengah masyarakat. Kemudian menjaga dan melestarikan budaya ini adalah salah satu bentuk nyata gitu dari bela negara di masa-masa sekarang. Karena saat kita mencintai dan merawat budaya sendiri, maka kita akan merawat jati diri bangsa kita gitu. Jadi marilah sama-sama kita bangga dengan budaya kita sendiri, karena dari sini kita bisa belajar bahwa cinta tanah air itu bisa dimulai dengan mencoba mencintai warisan leluhurnya. Gitu Mbak, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Eka. Wah, keren banget ya. Ternyata budaya-budaya yang ada di Provinsi Aceh memiliki makna-makna yang bisa menumbuhkan cinta tanah air dan nilai dasar bela negara. Wah, keren-keren sih. Terima kasih ya Bang Hirzi atas ilmunya. Nah, selanjutnya boleh deh kita beralih ke Provinsi Sumatera Utara. Kepada Kak Cindy, boleh dong diperkenalkan budaya atau suku apa nih yang ada di Provinsi Sumatera Utara? Ya, izinkan saya menceritakan sekaligus menjelaskan kepada kita mengenai budayaan suku Batak Toba yang berasal dari daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebenarnya kakak abang ada beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada kita mengenai kebudayaan suku Batak Toba, di mana ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kebangsaan dan juga cinta tanah air kita. Suku Batak itu memiliki sistem adat, kekerabatan, ritual, seni, dan juga sejarah perlawanan kolonial yang sangat kuat. Struktur sosial masyarakat suku Batak mengenal namanya filosofi Dalihan-Natolu. Dalihan-Natolu ini mengatur hubungan antara tiga pihak dalam masyarakat adat, yakni ada disebut sebagai hula-hula yang pertama, yang kedua ada disebut sebagai pihak Parboru, dan yang ketiga itu ada yang namanya Dongan Tubu. Nah, kaitan filosofi Batak tersebut dengan semangat kebangsaan adalah adanya nilai timbal balik, penghormatan terhadap peran, dan juga tanggung jawab kolektif untuk membantu menanamkan sikap menghargai keberagaman di dalam satu bangsa, di mana hal ini juga selaras dengan semangat persatuan dan Pancasila. Dalam hal kesenian, di setiap upacara dari suku bangsa Batak Toba,
itu baik dalam pernikahan maupun sampai ke dalam upacara pemakaman, suku bangsa Batak Toba itu sangat kental dengan yang namanya kesenian, baik itu kesenian musiknya maupun kesenian tarinya. Di mana kesenian musiknya itu adalah musik gondang dan juga dalam kesenian tarinya itu adalah tari tortor. Nah, musik gondang dan tari tortor itu mendorong rasa memiliki terhadap tanah air Indonesia sebagai wadah pluralisme budaya yang memperkokoh identitas kolektif. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, Kak, kalau dari Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wah, terima kasih kepada Kak Cindy. Kak Cindy habis memaparkan mengenai salah satu suku yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu tepatnya suku Batak Toba. Kak Cindy menjelaskan suku Batak Toba, terus juga memperkenalkan musik serta tarian-tariannya. Itu menjadi tambahan ilmu nih bagi kita, gimana dan tradisi apa aja yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih ya kepada Kak Cindy. Oke, selanjutnya kita beralih kepada Kak Hesti Rahmiza. Boleh dipersilahkan kepada Kak Hesti Rahmiza untuk memperkenalkan provinsi atau mengenai suku bangsa daerahnya. Kepada Kak Hesti dipersilahkan. Terima kasih Mbak Eka. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan kota kelahiran dan kota domisili saya saat ini, yakni kota Sawah Lunto. Nah, kota Sawah Lunto ini terletak kurang lebih 92 km dari kota Padang, ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, dan kota ini juga terkenal sebagai wisata tambang, dikenal sebagai wisata tambang yang berbudaya. Selain terkenal dengan tambang batu bara, Sawah Lunto juga dikenal melalui songket silungkang. Nah, berkaitan dengan bela negara, visualisasi bangsa dalam bela negara dapat tercermin dari rasa bangga terhadap budaya lokal. Nah, termasuk kekaguman dan rasa bangga saya terhadap tenun songket silungkang yang berasal dari kota Sawah Lunto. Setiap tahunnya telah diadakan Festival Budaya Songket. Di sini dinamakan dengan Festival Budaya Siska atau Sawah Lunto International Songket Silungkang Carnival dalam rangka mempromosikan dan mengangkat budaya lokal Songket Silungkang. Nah, Songket Silungkang ini juga telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 2019. Dan kedepannya dengan konsistensi festival budaya, ini akan dapat melestarikan budaya lokal yang nantinya akan dapat dinikmati dan menimbulkan lagi rasa bangga dari generasi penerus bangsa. Mungkin itu dari saya, Mbak Eka, terkait dari kota Sawah Lunto di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Wah, terima kasih Mbak Hesti. Tadi Kak Hesti menjelaskan tentang salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu tepatnya kota Sawah Lunto, di mana kota Sawah Lunto ini juga dijuluki sebagai kota arang, di mana kota Arang ini sebagai salah satu kota yang menghasilkan batu bara di Provinsi Sumatera Barat. Dan selain itu, kota Sawah Lunto juga memperkenalkan warisan budayanya yang setiap tahun yang dinamakan dengan Siska ya Kak Esti. Keren sih. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke Provinsi Riau. Kepada Bang Rahmat Septiadi, boleh dipersilakan untuk memperkenalkan salah satu budaya atau salah satu tradisi yang ada di Provinsi Riau. Kepada Bang Rahmat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit itu mengenai budaya yang ada di Provinsi Riau, bertepatan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Di Kabupaten Kuantan Sengingi sekarang lagi viralnya budaya pacu jalur. Di mana budaya pacu jalur itu adalah pacu jalur yang merupakan yang diisi oleh beberapa orang ataupun kelompok sekitar 20 sampai 30 orang. Di mana pacu jalur ini adalah warisan budaya bangsa yang tumbuh di daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, lebih tepatnya di aliran Sungai Kuantan. Dengan melestarikan dan ikut serta dalam tradisi ini menimbulkan yaitu masyarakat menunjukkan kecintaannya terhadap budaya lokal dan identitas nasional. Kemudian dalam budaya ini juga terdapat beberapa bagian, yaitu bisa menjaga persatuan dan kebersamaan. Dalam pacu jalur, satu perahu bisa diisi oleh puluhan orang. Mereka harus kompak, bekerja sama, sehingga mereka bisa menang.
Nilai ini sama dengan bela negara yang menekankan persatuan seluruh rakyat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Mungkin itu dari Kabupaten Kuantan Singi, saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih kepada Bang Rahmat yang memperkenalkan tradisi atau budaya yang berasal dari Kabupaten Kuansing, di mana Bang Rahmat ini menjelaskan mengenai pacu jalur yang menjadi salah satu sorotan dunia yang viral kemarin-kemarin ini ya, Bang. Oke, terima kasih kepada Bang Rahmat. Selanjutnya kita beralih ke Mas-Mas yang manis banget nih, kepada Mas Elma Novendi atau yang biasa dipanggil Mas Pendi, untuk memaparkan atau menjelaskan mengenai tradisi atau budayanya di salah satu provinsi Jogja. Wong Jawa ya? Wong Jogja ya, Mas? Iya, betul, Mbak. Laras. Oke, dilanjutkan kepada Mas Pendi untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Baik, Kak, selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya yang terdapat di Jogja. Kalau ngomongin budaya, tempat yang tidak boleh dilupakan adalah kota Jogja. Di sini budaya sudah menyebar kuat. Budaya telah menjadi bahasa, simbol pemersatu bagi warga dan masyarakatnya. Budaya yang ada di Jogja juga sudah turun-temurun sehingga menjadi tradisi buat masyarakat itu sendiri. Bahkan di sini gubernur atau pemimpinnya itu dipilih secara aklamasi, yaitu dipilih secara simbolik dari raja yang ada di Yogyakarta. Jadi di Jogja itu gubernur merangkap sebagai raja. Di Gunung Kidul sendiri ada yang namanya tradisi bersih dusun. Tradisi bersih dusun merupakan tradisi ucapan syukur warga masyarakat kepada Tuhan tentang hasil bumi yang diperoleh pada saat setelah panen. Saat acara, mau orang tua, anak muda, anak kecil, lansia, semuanya berkumpul di suatu pondokan atau balai padukuhan. Di sana mereka bertukar makanan, saling mengobrol, canda tawa, tidak memandang dari mana mereka berasal, dari status sosial mana, dari ras apa. Mereka bersatu, saling mengakrabkan diri. Di sana juga mereka berbagi makanan, yaitu makanan namanya ingkung, yaitu ayam yang direbus dengan santan kelapa, serta ada namanya nasi berkat. Itu nasi dengan lauk sederhana berupa mie dan oseng-oseng. Jadi di Jogja budaya digunakan sebagai pemersatu. Mereka sudah tertanam dalam sanubari masyarakatnya, sehingga masyarakat Jogja selalu kompak dan selalu satu tujuan, satu kesatuan. Terima kasih, Mbak Eka. Terima kasih kepada Mas Pendi yang memaparkan mengenai Yogyakarta, dimulai dari makanannya, tradisinya, menjadi ilmu baru nih bagi kita mengenai Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali ya sharing dari narasumber kita hari ini, keren-keren banget. Dari penjelasan dan cerita mereka, kita jadi semakin sadar nih betapa kayanya budaya Indonesia dan betapa pentingnya kita merasa bangga sebagai bangsa. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi. Semoga inspirasi ini bisa menumbuhkan cinta tanah air kita semua. Nah, dari cerita-cerita teman tadi, kita bisa lihat betapa kayanya budaya Indonesia. Meskipun berbeda-beda, semua itu menyatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Rasa bangga dengan budaya daerah masing-masing pada akhirnya akan memperkuat rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Baik sahabat semua, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa kebudayaan Indonesia bukan sekedar warisan, tapi juga kekuatan untuk membangun rasa cinta tanah air. Mari kita kelestarikan, kenali, dan banggakan budaya daerah kita. Karena itulah yang membuat kita tegak berdiri sebagai bangsa besar. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya, dan salam budaya.